Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang gelombang berjalan. Pada video yang sebelumnya kita sudah belajar materi mengenai gelombang mekanik, ya, dan juga belajar tentang penurunan rumus daripada persamaan simpangan dari gelombang berjalan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan, yaitu mempelajari tentang persamaan kecepatan dan juga persamaan percepatan getar dari gelombang berjalan. Nah, sebelum itu akan saya ulang lagi pada video-video yang sebelumnya, terutama pada materi tentang gelombang mekanik, sudah pernah saya singgung bahwasanya gelombang berjalan itu merupakan suatu getaran yang merambat, sehingga kecepatan dari gelombang berjalan itu ada dua, yaitu kecepatan getar sama kecepatan rambat. Untuk kecepatan rambat atau istilahnya cepat rambat itu sudah pernah kita bahas, ya, yaitu rumusnya V sama dengan lambda dikalikan F, atau lambda dibagi periode, atau jika sudah diketahui jarak ditempuh sama waktu yang ditempuh, maka rumusnya cepat rambat adalah S per T atau jarak dibagi waktu, seperti rumus pada GLB. Nah, untuk cepat getar sendiri itu berbeda daripada cepat rambat. Kalau cepat getar berarti kecepatan getaran saat gelombang itu tercipta atau saat gelombang itu merambat. Gelombang itu mengalami dua kecepatan, yaitu kecepatan untuk bergetar sama kecepatan untuk merambat. Nah, kecepatan untuk bergetar itu sendiri dapat kita turunkan persamaannya itu menggunakan konsep pada bab gerak harmonik sederhana, ya. Bagaimana caranya? Nah, begini. Untuk kecepatan getar sendiri itu merupakan turunan pertama daripada fungsi posisi atau fungsi persamaan simpangan, ya. Jadi persamaan simpangannya kan berupa fungsi, ya. Turunan pertama dari persamaan simpangan itu merupakan persamaan dari kecepatan getar. Itu seperti berikut ini. V sama dengan dy per dt. Ini artinya adalah kecepatan getar merupakan turunan pertama daripada persamaan simpangan. Ya, y itu kan persamaan simpangan. Ya, kita sudah mendapatkan persamaan simpangan pada materi sebelumnya, yaitu nilainya adalah A dikalikan sin, A ini amplitudo, ya, terus di dalam kurung omega t minus kx. A sin omega t minus kx ini adalah persamaan simpangan dari gelombang berjalan. Nah, ini akan kita turunkan. Nah, d per dt ini kan merupakan suatu operasi atau suatu perintah untuk menurunkan suatu fungsi, ya. Oke, kita turunkan. Sebelum kita turunkan, bentuknya ini kita rubah dulu. Kan kita rubah menjadi bentuk dA dikalikan sin theta, di mana theta itu sendiri adalah omega t minus kx. Kenapa harus kita rubah bentuk seperti ini? Supaya mempermudah pengerjaannya. Karena jika kalian sudah mempelajari materi tentang turunan fungsi dalam matematika, maka bentuk yang seperti ini berantai, ya, atau istilahnya diferensial parsial. Jadi ada bagian-bagiannya harus kita turunkan, gitu. Kalau saya dulu waktu belajar menyebutnya aturan berantai. Seperti rantai itu kan berurutan. Jadi harus kita pecah satu persatu biar mudah. Oke, lanjut. Setelah kita sederhanakan bentuknya menjadi A sin theta, di mana theta adalah omega t min kx, maka bentuk yang ini tidak bisa dikerjakan karena berbeda, besarannya berbeda. Di sini yang di atas tidak memiliki nilai t, sedangkan yang di bawah ini perintahnya diturunkan terhadap t. Maka supaya ini bisa dikerjakan, harus kita rubah lagi bentuknya menjadi seperti ini. A sin theta per d theta dikalikan d theta per dt. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Supaya yang ini bisa kita turunkan. Kan harus sama, ya. Ya, apa yang mau kita turunkan itu harus sama. Misalkan ini sin theta, berarti tetanya akan kita turunkan. Makanya penulisannya dA sin theta per d theta. Ini kan sama. Jadi yang diturunkan apa? Diturunkan terhadap theta, ya. Jadi sudah sama ini theta dengan theta, maka ini bisa kita kerjakan. Kalau yang di atas tadi kan berbeda, theta dengan t. Lanjut yang sebelah sini sekarang. Di sini d theta per dt ini juga tidak bisa dikerjakan. Kalau dipaksa dikerjakan hasilnya akan 0.
Nah, supaya tidak nol, maka tetanya kita rubah lagi, kembali lagi yang di atas, supaya tetanya memiliki nilai T sehingga bisa diturunkan terhadap T. Gitu. Nah, jadinya seperti ini. Ini tetap A sin theta per D theta, yang ini omega T min Kx per dt. Nah, ini kan yang di atas kan memiliki nilai T sehingga bisa diturunkan terhadap dt. Nah, kita turunkan sekarang. Turunan pertama dari sin itu adalah cos ya. Sehingga kalau sin theta diturunkan itu hasilnya adalah cos theta. Nah, tetanya kita kembalikan lagi seperti yang di atas tadi sehingga hasilnya yang ini adalah A cos omega T min Kx. Lalu dikali dengan turunan dari ini yang pertama. Di sini omega T diturunkan hasilnya adalah omega, sedangkan minus Kx jika diturunkan terhadap dt adalah 0. Sehingga yang di sini hasil turunannya adalah omega saja. Lalu omeganya ini dikalikan dengan yang di sini, hasilnya adalah omega dikalikan A kosinus omega T minus Kx. Ini adalah persamaan kecepatan getar yang kita dapatkan. Lalu kita tahu bahwasanya nilai kosinus itu berkisar daripada minus 1 terus sampai 0 sampai plus 1 ya. Jadi nilai paling minim untuk nilai kosinus itu adalah 0 ya. Yang nilai maksimumnya bisa min 1 bisa plus 1. Kalau minus 1 berarti kan yang di secara amplitudo, minus itu kan artinya amplitudo di bawah. Kalau positif nanti artinya amplitudo di atas, tapi sama-sama maksimum. Tapi kalau 0 kan nilai minimum. Jadi supaya kecepatan getarnya ini bernilai maksimum, maka nilai cosnya ini harus 1. Nah, supaya nilai kecepatan getar ini minimum, nilai cos harus 0. Nah, kalau 0 kan minimum, tiada gitu, kosong. Sehingga supaya kita mendapatkan persamaan daripada kecepatan getar yang maksimum atau Vmax, maka kita harus menganggap nilai kosinusnya ini adalah 1. Berarti 1 dikalikan omega kali A akan didapatkan persamaan seperti ini ya. Jadi yang di atas ini adalah persamaan kecepatan getar dari gelombang berjalan, sedangkan yang di bawah ini adalah kecepatan maksimum dari kecepatan getar tersebut. Oke. Lanjut, sekarang kita akan menurunkan persamaan percepatan dari gelombang berjalan. Konsepnya masih sama seperti ini ya. Kalau kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi posisi atau persamaan simpangan, kalau percepatan merupakan turunan pertama dari persamaan kecepatan. Ya, kecepatan tadi sudah kita dapatkan yang di bawah sini, kita masukkan nilainya di sini. Terus kita sederhanakan lagi bentuknya. Kita sederhanakan seperti langkah yang sebelumnya dengan mengganti yang di sini kita ganti dengan theta, di mana theta adalah omega T minus Kx. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi bentuk seperti ini supaya bisa dikerjakan. Kita sudah tahu bahwasanya bentuk yang ini tidaklah berbeda dengan yang di atas. Nilainya sama ya. Jika ini d theta dibagi d theta kan hilang. Jadi bentuknya ini sebenarnya sama, hanya beda bentuk tapi nilainya sama. Sengaja dirubah supaya bisa dikerjakan. Gitu. Oke, lanjut. Kita langkahnya masih sama seperti sebelumnya ya. Ini kita tulis ulang, yang ini kita rubah, tetanya kita kembalikan supaya sama. Di sini ada T, di sini juga ada T sehingga bisa dikerjakan. Lanjut, kita kerjakan. Omega kali A ini adalah koefisien atau konstanta sehingga dia tetap tidak berubah, nilainya tetap omega dikalikan A. Namun cos theta jika diturunkan terhadap theta ini menjadi sin theta ya, min sin. Jadi cos theta diturunkan terhadap d theta itu hasilnya adalah minus theta. Jadi kenapa di sini muncul tanda minus seperti itu, artinya minus sin theta. Tetanya kita kembalikan jadilah seperti ini. Sedangkan yang di sebelah sini omega t-nya jika diturunkan terhadap dt hasilnya adalah omega. Kalau minus Kx diturunkan terhadap dt hasilnya 0 ya. Jadi yang di sebelah kanan hasilnya adalah omega. Nah, ini dikalikan dengan yang di kiri, maka hasilnya seperti ini. Minus omega kuadrat kalikan A sin omega T minus Kx. Nilai ini sebenarnya jika kita cermati akan sama dengan minus omega kuadrat Y. Kenapa muncul Y? Karena Y itu adalah A kalikan sin omega T minus Kx. Sehingga jika ini kita sederhanakan sama aja dengan minus omega kuadrat dikalikan Y. Ya. Jadi ini adalah persamaan daripada percepatan getar yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mencari persamaan dari percepatan maksimum.
Sama seperti kecepatan maksimum tadi, kita menganggap nilai cos adalah 1, berarti di sini nilai sinus harus 1, karena nilai sinus maksimalnya kan di angka 1, minimalnya kan 0. Jadi kita menganggap nilai sinusnya adalah 1, sehingga percepatan maksimum rumusnya adalah minus omega kuadrat dikalikan A, di mana A adalah amplitudo. Seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan kecepatan getar sama percepatan getar dari gelombang berjalan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kecepatan getar sama percepatan getar. Soalnya adalah sebagai berikut. Oke. Soal ini merupakan soal lanjutan daripada materi gelombang berjalan. Untuk soal-soal yang sebelumnya, soal yang nomor 1 sampai nomor 5, bisa kalian lihat di video, linknya sudah ada di deskripsi. Silakan dilihat soal-soal untuk nomor 1 sampai nomor 5 yang bagaimana. Oke, lanjut kita coba untuk mengerjakan soal yang nomor 6. Diketahui persamaan simpangan gelombangnya sebagai berikut. Y sama dengan 0,02 sin dalam kurung 10pi dikalikan T dikurangi 2pi kalikan X. Seperti itu. Di mana satuannya T adalah dalam sekon, satuannya Y dan X dalam meter. Pertanyaannya adalah, yang A dicari persamaan kecepatan, ya, yang B kecepatan maksimumnya, yang C persamaan percepatan, yang D nilai mutlak dari percepatan maksimumnya. Kecepatan dan percepatan dimaksud di sini adalah kecepatan getar, ya. Karena jika cepat lambat akan berbeda nanti hasilnya, ya. Sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Sekarang kita fokus untuk mencari kecepatan getar sama percepatan getar. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita menuliskan dulu persamaan yang diketahui, yaitu Y 0,02 sin dalam kurung 10pi kalikan T minus 2pi kalikan X. Lalu persamaan yang kita ketahui tadi kita samakan dengan persamaan gelombang berjalan yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kita ambil salah satu saja yang mirip, yaitu YP sama dengan A kalikan sin dalam kurung omega T minus KX. Ini berarti dapat kita samakan, kita samakan ya, kita cari angka-angkanya yang kita butuhkan. Yaitu kita mendapatkan amplitudonya adalah 0,02 meter satuannya, dan omeganya kita sudah mendapatkan 10 pi radian per second, ya. Jadi kita cocokkan antara persamaan yang kita ketahui, ini kan yang kita dapatkan di materi sebelumnya, sama persamaan yang kita dapatkan di soal ini. Kita samakan A sama omeganya kita dapatkan. Lalu kita kerjakan. Untuk persamaan kecepatan sudah kita pelajari barusan, yaitu nilainya adalah omega kali A kali cos sekian. Omeganya tadi kita masukkan 10 pi, dan amplitudonya A kita masukkan 0,02. Ininya juga kita masukkan nilai omeganya. Omega T min KX ini kan sama persis seperti yang di dalam kurung ini. Jadi tinggal copy paste aja. Jadilah seperti ini. Omeganya 10 pi, A-nya 0,02. Dikalikan kosinus dalam kurungnya kita persis seperti yang di soal, ya. Nah, ini adalah persamaan dari kecepatan gelombang. Seperti itu. Jika kita hitung, nanti nilainya juga akan ketemu nilainya, ya. 0,02 dikalikan 10 pi, hasilnya adalah 2 pi. Ya, cukup sampai di situ aja karena kita masih belum mencari tahu nilainya berapa. Jadi cukup dalam persamaan, ya. Tapi ini masih kurang satu langkah lagi, ya. Nah, hasil dari 10 pi dikalikan 0,02 adalah 0,2 pi, ya. Jadi nanti kalian tambahkan sendiri langkah setelah ini, yaitu 0,2 pi dikalikan kosinus dalam kurung 10 pi T minus 2 pi X, seperti itu. Lanjut, sekarang kita yang bagian B, yaitu kecepatan maksimum gelombang. Kecepatan maksimum gelombang tadi kita sudah mendapatkan rumusnya, yaitu V sama dengan omega dikalikan amplitudo. Kita masukkan saja nilainya. Omeganya adalah 10 pi, amplitudenya adalah 0,02. Sehingga nilai kecepatan maksimumnya adalah 0,2 pi meter per second. Sekarang kita lanjutkan yang C, persamaan kecepatan gelombang. Persamaan kecepatan gelombang sudah kita dapatkan juga yang kita pelajari barusan, yaitu minus
omega kuadrat dikalikan A dikalikan sin dalam kurung omega T minus KX. Yang di dalam kurung ini nanti kita copy paste seperti yang di soal. Omeganya dan A kita masukkan ya, seperti yang diketahui ini. Jadilah seperti berikut ini. Omeganya kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan, kita masukkan nilai A dan yang di dalam kurung ini. Seperti yang di soal. Hasilnya seperti berikut ini. Hasilnya adalah ini dikuadratkan 10 pi kuadrat, hasilnya adalah 100 pi kuadrat. 100 pi kuadrat dikalikan 0,02 hasilnya adalah 2 pi kuadrat. Di sini minus, ini minus. Terus yang di dalam kurung tinggal copy paste. Jadi ini adalah hasilnya untuk pertanyaan persamaan percepatan gelombang, yaitu nilainya itu persamaannya adalah minus 2 pi kuadrat sin dalam kurung 10 pi t minus 2 pi x ya. Ini adalah persamaan dari percepatan gelombang. Selanjutnya untuk soal yang D, dicari nilai mutlak dari percepatan maksimum. Nilai mutlaknya berarti kan nanti ada tanda harga mutlak, ada tanda mutlaknya seperti ini. Nah, kita tahu persamaan percepatan maksimumnya adalah minus omega kuadrat A. Karena yang dicari adalah nilai mutlak, maka kita kasih tanda mutlak. Sehingga nanti minusnya akan hilang ya. Kalau mutlak itu minusnya dianggap positif. Kita masukkan nilai omega kuadratnya yaitu 10 pi dikuadratkan. Terus dikalikan A yaitu 0,02. 10 pi dikuadratkan hasilnya adalah 100 pi kuadrat dikalikan dengan 0,02 hasilnya adalah 2 pi kuadrat. Jadi nilai mutlak dari percepatan maksimumnya adalah 2 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Nah, untuk selanjutnya jika soalnya adalah uraian, terserah mau dirubah pi-nya menjadi 3,14 atau tetap bentuk pi terserah. Kalau uraian. Kalau pilihan ganda biasanya di pilihan gandanya satuannya dalam bentuk pi, jadi tidak perlu dirubah seperti itu. Intinya menyesuaikan ya. Nah, sudah sampai di sini dulu materi dalam video ini. Untuk video selanjutnya akan dibahas mengenai fase, beda fase, sudut fase, dan beda sudut fase. Jangan lupa bagikan video ini supaya juga bermanfaat bagi yang lain. Bagi yang belum menekan tombol like dan subscribe, silakan untuk menekan subscribe dan like video ini jika kalian suka. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Sekian saya akhiri. Terima kasih.